Di ujung selatan benua Asia, terbentang sebuah negeri kuno yang megah dan penuh warna. Inilah India. Tanah kelahiran peradaban lembah Indus, tempat lahirnya spiritualitas Hindu dan Buddha, dan wilayah yang selama ribuan tahun menjadi simpul perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan. India adalah negeri dengan ribuan bahasa, ratusan suku, dan satu jiwa kebangsaan yang tak pernah padam. Namun, di balik pesona budaya dan kekayaan sejarahnya, India juga menyimpan luka dan ketegangan yang terus hidup dalam bayang-bayang geopolitik Asia Selatan, dengan adanya peristiwa menyakitkan pemisahan dengan Pakistan. Dari pemisahan itulah lahir salah satu rivalitas paling kompleks di dunia modern, yaitu konflik India-Pakistan. Dua negara, dua identitas, namun berasal dari akar sejarah yang sama. Inilah kisah India, tanah yang memukau, penuh sejarah, namun juga ditempa oleh konflik. Sebuah negara yang terus melangkah maju, meski bayang-bayang perang tak pernah benar-benar jauh dari batas-batasnya. Sebelum masuk pembahasan konflik India-Pakistan, mari kita bahas dahulu sejarah berdirinya negara India. Kerajaan Mughal. Pendiri kerajaan Mughal bernama Zahiruddin Muhammad Babur, dijuluki Babur, atau bahasa Persianya harimau. Seorang keturunan Timur Leng dan penguasa Fargana. Bukan orang asli India, ia merupakan pendatang asli Andijan, Mughalistan, atau sekarang Uzbekistan. Ia juga tokoh yang berperan penting dalam meletakkan dasar peradaban Islam di India. Puncak kejayaan Babur adalah saat di mana Babur menjatuhkan pemerintahan Ibrahim Lodi pada pertempuran Panipat pertama di tanggal 21 April 1526 di Delhi yang tengah mengalami krisis. Dan Babur menegakkan dinasti Mughal di India, memberikan warna baru bagi peradaban India yang sebelumnya erat dengan agama Hindu. Setelah masa pemerintahan Aurangzeb 1707 Masehi, kerajaan diambil alih oleh sultan-sultan yang dianggap lemah, sehingga kerajaan mengalami pemberontakan, invasi asing, dan perebutan kekuasaan. Pada pertengahan abad ke-18, Inggris mulai menancapkan pengaruhnya di India dan menguasai sebagian wilayah kekuasaan Kesultanan Mughal. Upaya Inggris ini paling gencar dilakukan pada 1761 Masehi. Inggris mulai masuk secara ekonomi dan politik lewat East India Company. Memasuki pertengahan abad ke-19, Inggris telah mengendalikan sebagian besar wilayah kekuasaan Mughal. Raja terakhir Kesultanan Mughal, Baharuddin Shah II, yang memiliki otoritas atas kota Shahjahanabad, akhirnya digulingkan setelah pemberontakan India pada 1857. Kemudian masuk masa kolonial Inggris. Setelah pemberontakan India 1857, atau juga dikenal sebagai Sepoy Mutiny, Inggris resmi mengambil alih pemerintahan India dari East India Company dan diberi nama Raj Pitania Raya. Menurut Wikipedia, Raj Pitania Raya atau bahasa Inggrisnya British Raj, secara harfiah artinya kekuasaan dalam Hindustani. Atau juga disebut kekuasaan mahkota di India atau kekuasaan langsung di India. Merujuk pada periode kekuasaan Britania Raya di anak benua India yang mencakup India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar, di mana wilayah-wilayah tersebut berada dalam kekuasaan kolonial Britania Raya sebagai bagian dari Imperium Britania Raya. Kemudian terjadinya kemerdekaan dan pemisahan wilayah. Pemerintah kolonial Inggris memerintahkan dengan sistem divide and rule, pecah belah dan kuasai, yang memperuncing perbedaan agama, terutama agama Hindu dan Muslim. Serta timbulnya kebangkitan nasionalisme dengan tumbuhnya dua kekuatan, yaitu yang pertama ada Kongres Nasional India atau INC, yang isinya mayoritas Hindu dengan memperjuangkan kemerdekaan India secara menyeluruh. Dan yang kedua, ada Liga Muslim, dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, memperjuangkan hak-hak Muslim yang merasa akan terpinggirkan di India merdeka. Jinnah mulai mendorong ide Two Nation Theory atau teori dua bangsa. Hindu dan Muslim adalah dua bangsa yang berbeda dan tidak bisa hidup damai dalam satu negara. Liga Muslim menuntut pembentukan negara Muslim bernama Pakistan
yang artinya Pak adalah suci dan Stan adalah tanah. Pada 3 Juni 1947, Viscount Louis Mountbatten mengumumkan rencana pembagian India menjadi 2 negara merdeka, dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris di Asia Selatan. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan merdeka yang terdiri dari 2 wilayah, yaitu Pakistan Barat atau sekarang Pakistan, dan Pakistan Timur atau sekarang Bangladesh. Diikuti oleh India pada tanggal 15 Agustus 1947. Terdapat konflik yang panjang di daerah Kashmir. Kashmir adalah wilayah pegunungan di Himalaya yang indah dan strategis. Konflik ini bermula dari mayoritas penduduk Kashmir Muslim yang berada di Pakistan merasa Kashmir selayaknya bergabung dengan Pakistan. Tapi saat itu Raja Kashmir, Hari Singh, adalah Hindu dan ragu-ragu ia ingin merdeka atau menunda keputusannya. Akan tetapi, Hari Singh kemudian ketahui telah menyatakan bergabung dengan India tanpa persetujuan penduduknya. Keputusan sepihak ini menyebabkan Pakistan dan penduduk Muslim Kashmir tidak terima. Sengketa wilayah Kashmir lantas menjadi latar belakang konflik India dan Pakistan. Sebagian suku dari Pakistan akhirnya menyerbu Kashmir pada Oktober 1947. Di sisi lain, Hari Singh meminta bantuan militer kepada India. Sejak saat itu, Kashmir menjadi wilayah sengketa bagi India dan Pakistan. Sengketa wilayah Kashmir memicu perang India-Pakistan. Kemudian, kita masuk ke timeline perang India-Pakistan. Yang pertama, ada perang India-Pakistan tahun 1947 sampai 1948. Pada bulan Oktober 1947, terjadi pemberontakan dan invasi. Sekelompok milisi bersenjata Pashtun dari Pakistan, dengan dukungan tidak resmi dari militer Pakistan, masuk ke Kashmir, menjarah dan menyerang wilayah. Hari Singh meminta bantuan militer India. India setuju membantu, tapi dengan syarat Raja Kashmir menandatangani Instrument of Agreement, sebuah perjanjian resmi untuk bergabung dengan India. India kemudian mengirim pasukan untuk melawan para penyerang. Terjadi perang besar antara India dan Pakistan soal Kashmir. Akhirnya dihentikan oleh PBB pada tahun 1949. PBB mengusulkan referendum di Kashmir untuk memilih bergabung dengan India atau Pakistan. Tapi tidak pernah dilakukan karena India menganggap Kashmir bagian sah dari negaranya. Pakistan dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengadakan referendum karena masih menempatkan pasukan. Hasilnya, Kashmir saat itu dibagi secara de facto menjadi 3 bagian. Yang pertama, wilayah Jammu dan Kashmir serta Ladakh dikuasai oleh India dan diberi nama Union Authority India setelah 2019. Kemudian wilayah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan dikuasai oleh Pakistan dan diberi nama Wilayah Administratif Pakistan. Kemudian wilayah Aksai Chin dikuasai oleh Cina sejak 1962. Diklaim India, tapi dikuasai Cina. Konflik masih berlanjut dikarenakan India menganggap seluruh Kashmir adalah bagian dari wilayah nasional. Sedangkan Pakistan tetap mengklaim bahwa Kashmir seharusnya menjadi bagian dari negaranya, karena mayoritas penduduknya Muslim. Rakyat Kashmir sendiri terpecah, ada yang ingin bergabung ke Pakistan dan ada yang pro-India. Tapi banyak juga yang ingin kemerdekaan penuh dari kedua negara. Kemudian yang kedua ada Perang India-Pakistan tahun 1965. Perang ini yang dipicu oleh sengketa wilayah Kashmir menghasilkan gencatan senjata yang tengahi PBB. Namun, perselisihan mengenai status Kashmir tetap belum terselesaikan. Operasi Gibraltar. Pakistan melakukan operasi Gibraltar dengan tujuan menyusupi Kashmir yang dikelola oleh India untuk memicu pemberontakan. India menanggapi operasi Pakistan dengan melancarkan serangan militer skala penuh ke Pakistan Barat, termasuk Punjab. Perang berlangsung di front barat dan front timur, melibatkan pertempuran sengit dan serangan udara. Pertempuran besar
ribuan korban di kedua belah pihak. Gencatan senjata dimediasi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perjanjian Tashkent. Kedua negara kemudian menandatangani perjanjian damai di Tashkent, Kesatuan Soviet, yang mengakhiri permusuhan. Perjanjian tersebut menetapkan penarikan pasukan kembali ke posisi semula. India memiliki keunggulan militer ketika gencatan senjata diumumkan. Gencatan senjata menghasilkan pembentukan garis kontrol yang membagi wilayah Kashmir secara de facto. Perselisihan terus berlanjut. Perselisihan mengenai status Kashmir tetap belum terselesaikan, dan konflik di Asia Selatan kembali terjadi beberapa tahun kemudian. Perang India-Pakistan tahun 1965 adalah konflik penting yang disebabkan oleh perselisihan atas wilayah Kashmir. Perang ini menghasilkan gencatan senjata dan perjanjian damai. Namun, perselisihan tentang status Kashmir tetap belum terselesaikan dan menjadi akar dari konflik yang berkelanjutan antara kedua negara. Kemudian yang ketiga ada Perang India-Pakistan tahun 1971. Pakistan saat itu terdiri dari dua wilayah, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur atau sekarang Bangladesh. Ketegangan etnis dan politik menyebabkan pemberontakan di Pakistan Timur. India mendukung gerakan kemerdekaan Bangladesh dan menampung jutaan pengungsi dari Pakistan Timur. Terjadinya krisis di Pakistan Timur. Krisis politik dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Pakistan Timur terhadap penduduk Bengali memicu keinginan untuk merdeka. India mendukung gerakan pembebasan Bangladesh dengan memberikan bantuan militer dan pelatihan kepada gerilyawan Mukti Bahini. Pakistan melancarkan operasi Chengiz Khan, serangkaian serangan udara terhadap pangkalan udara India sebagai respon atas dukungan India. India membalas serangan udara Pakistan dengan melancarkan serangan udara terhadap pangkalan udara dan stasiun radar Pakistan. India melancarkan invasi darat ke Pakistan Timur yang menyebabkan pasukan Pakistan menyerah pada tanggal 16 Desember tahun 1971. Dari perang ini menghasilkan berdirinya negara Bangladesh. Perjanjian Simla ditandatangani setelah perang yang menetapkan garis kontrol di Kashmir. Perang ini mengubah hubungan antara India dan Pakistan yang menjadi lebih tegang. Kemudian yang terakhir ada Perang Kargil tahun 1999. Pasukan Pakistan dan militan menyusup ke wilayah Kargil di sisi Kashmir India, menyamar sebagai pemberontak lokal. Terjadi pertempuran sengit di daerah pegunungan tinggi. India melancarkan operasi militer besar-besaran atau disebut Operasi Vijay untuk merebut kembali wilayah. Angkatan bersenjata India didukung oleh Angkatan Udara India menyerang posisi Pakistan dengan bantuan diplomatik internasional dan tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat, yang memaksa mundurnya Pakistan. Hasil dari perang ini adalah India berhasil merebut kembali wilayah yang diduduki dan memaksa Pakistan menarik pasukannya. Perang Kargil mengakibatkan ratusan korban di kedua sisi garis kontrol, dengan India kehilangan sekitar 500 tentara dan Pakistan sekitar 400 sampai 4.000 tentara. Perang Kargil mempertegas ketegangan antara India dan Pakistan terkait Kashmir dan menunjukkan kompleksitas konflik di wilayah tersebut. Perang Kargil menunjukkan bahwa konflik tetap bisa terjadi meskipun kedua negara telah memiliki senjata nuklir sejak 1998. Kalau kamu suka cerita-cerita perang kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan siap-siap untuk cerita selanjutnya di channel Denting Sejarah. Karena setiap pertempuran telah menyimpan kisah yang gak pernah